Pemerintah Pusat. Anggota kelompok 5 terdiri dari Asparina Barira Salma, Melanina Anita Syarifyoming, Cika Serenty, Melinda Devanrubi. Pada video kali ini, kami akan membahas Overview Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual, laporan keuangan, akuntansi atas aset tetap dan kewajiban. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Sebelum membahas sub pokok, kita overview sedikit mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP merupakan prinsip yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini lingkupnya adalah pemerintahan. Selain itu, SAP juga diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, mulai tahun 2010, SAP yang berlaku di Indonesia adalah SAP yang berbasis akrual. Yuk kita masuk ke pembahasan sub pokok yang pertama, yaitu kerangka konseptual. Kenapa sih harus ada SAP? Memangnya nggak bisa pakai SAK saja? Jawabannya nggak bisa. Laporan keuangan sektor privat dan sektor publik itu berbeda. Untuk itulah dibuat SAP yang bertujuan untuk: pertama, penyusunan standar akuntansi pemerintahan; kedua, penanganan masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAP; ketiga, pemberian opini oleh auditor tentang kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah; keempat, penafsiran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintahan oleh pengguna. Kalau di sektor privat, perusahaan disebut dengan entitas, maka di sektor publik ada juga yang namanya entitas. Jadi, entitas di sektor publik itu adalah satu kesatuan pemerintah yang terdiri dari entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Sekarang, kita membahas tentang prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: yang pertama, basis akuntansi. Basis akuntansi adalah prinsip penentuan kapan suatu transaksi diakui. Di laporan keuangan pemerintah ada dua basis, yaitu basis akrual dan basis kas. Yang kedua, prinsip kedua adalah nilai historis. Prinsip ketiga adalah realisasi. Prinsip keempat, substansi mengungguli bentuk formal. Berikutnya, kita masuk ke prinsip kelima. Prinsip kelima adalah periodisitas. Prinsip keenam, konsistensi. Prinsip ketujuh adalah pengungkapan lengkap. Dan prinsip yang terakhir yaitu penyajian wajar. Kita kembali lagi cerita tentang basis akrual. Basis akrual hanya dilakukan di akun-akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Oleh karena itu, berdasarkan akun-akun tersebut, basis akrual hanya diterapkan di laporan operasional atau LO, neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan untuk basis kas, akun-akunnya adalah pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Makanya, basis kas hanya diterapkan di laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Kita bahas sub pokok bahasan kedua, yaitu penyajian laporan keuangan. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis laporan keuangan dulu. Berdasarkan kategori, penganggaran laporan keuangan dibagi tiga. 1. Laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri dari A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 2. Laporan finansial yang terdiri dari A. Laporan operasional neraca, B. Laporan arus kas. Ketiga, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan kategori sumber pencatatan juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, laporan keuangan primer yang terdiri dari A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan operasional, C. Neraca. 2. Laporan keuangan sekunder yang terdiri dari A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, B. Laporan perubahan ekuitas, C. Laporan arus kas. 3. Laporan keuangan tersier yang terdiri dari catatan atas laporan keuangan. Kita bahas masing-masing laporan satu persatu ya. 1. Laporan realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam satu periode. Laporan ini disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Akun-akun utama yang ada di laporan ada 6. 1. Pendapatan LRA, yaitu semua penerimaan rekening kas umum pemerintah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 2. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. 3. Transfer
adalah penerimaan atau pengeluaran yang dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 4. Surplus berarti selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja, sedangkan defisit kalau selisihnya kurang atau minus. 5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Terakhir, silpa atau sikpa. Silpa dan sikpa ini merupakan selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan pengeluaran pembiayaan dalam anggaran selama satu periode pelaporan. Berikut ini adalah format LRA di pemerintah provinsi seperti yang teman-teman bisa lihat. Di sana ada pendapatan, belanja, transfer, surplus, dan defisit pembiayaan dan silpa. Berikutnya laporan kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Konsepnya kurang lebih sama dengan perubahan ekuitas, tapi ini konteksnya adalah anggaran. Salah hanya disusun oleh entitas pelaporan. Berikutnya adalah laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menunjukkan kinerja pemerintah dalam satu periode. Laporan ini disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Akun-akun yang ada di laporan ini terdiri dari: pertama, pendapatan LO, kedua, beban, keempat, pos luar biasa, kelima, surplus atau defisit LO. Nah, ini adalah format laporan operasionalnya. Berikutnya, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Formatnya bisa dilihat di layar. Laporan berikutnya adalah neraca. Seperti biasa, neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan ini adalah format neraca. Berikutnya adalah laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Nah, berikutnya ini adalah format laporan arus kasnya. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Gak perlu dijelasin lah ya, pada intinya isinya sama dengan laporan keuangan yang udah kamu pelajari. Tinggal menyesuaikan dengan akun-akun di laporan keuangan pemerintah. Berikutnya, kita bahas akuntansi aset dan kewajiban. Untuk pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana cara penyajiannya. Untuk lebih lengkapnya, bisa baca Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jadi, di Standar Akuntansi Pemerintah itu ada 5 akun utama yang dibahas secara khusus. Yang pertama ada akuntansi persediaan yang diatur dalam PSAP 5 yang digolongkan perlengkapan yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah. Bahan yang digunakan untuk proses produksi barang dalam proses produksi, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Dan yang kedua ada akuntansi investasi yang diatur dalam PSAP 6. Investasi bisa berupa investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek seperti saham dan obligasi korporasi, deposito, dan surat utang negara. Sedangkan investasi jangka panjang terbagi lagi menjadi dua, yaitu investasi permanen dan investasi non-permanen. Dan yang ketiga ada aset tetap yang diatur pada PSAP 7. Yang tergolong pada aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Yang keempat, konstruksi dalam pengerjaan yang diatur dalam PSAP 8. Konstruksi dalam pengerjaan masuk ke lingkup aset tetap. Akun ini diakui dengan dasar biaya perolehan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kelompok kami.